Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang kami hormati, juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online atau juga warga dari Komplek Remkores yang bisa mendengarkan dari rumah, mari saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengaturkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, dan juga menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menciptakannya untuk kita semua, yaitu apa yang disebut dengan langit dan bumi, semuanya ditundukkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan hudan, petunjuk pada kita agar kita dalam menjalani kehidupan ini berada di jalan-jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Karena sesungguhnya sudah merupakan keyakinan kita bahwa sesudah kehidupan kita di dunia ini, kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ada yang masuk surga secara langsung dan akan tinggal di sana khalidina fiha abada, dan juga ada penghuni neraka yang sifatnya khalidina fiha abada, tapi ada juga yang penghuni sementara. Para jamaah sekalian, pada subuh ini kita sudah berada di tarikh yang ketiga Zulqa'dah, tepatnya dengan 11 Mei 2025. Pada kajian pas Ramadan ini, saya ingin melanjutkan temanya masih diambil dari Quran surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 21 sampai 58. Yang mana di situ diceritakan beberapa orang nabi, sebagaimana sebelumnya telah kita sampaikan di awal surah Maryam, yaitu Nabi Zakaria dan anaknya Yahya, kemudian Maryam dan anaknya yang juga menjadi nabi, yaitu Isa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim ceritanya dengan bapaknya Azar, yang mana Nabi Ibrahim menjadi orang yang selamat, sementara bapaknya berada di tempat yang tidak selamat. Nah, pada hari ini dari ayat 51 sampai 58 itu ada beberapa nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihissalam beserta dengan saudaranya Harun, kemudian Nabi Ismail, dan juga Idris alaihissalam, sampai di ayat ke-58. Dan saya tadi menyampaikan pengumuman bahwa kita akan pelajari apa keteladanan para nabi ini, dan ada cerita sedikit berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam yang mendapatkan perintah dari ayahnya Ibrahim untuk mengganti palang pintu rumahnya. Nah, nanti kita lihat apa maknanya. Kita mulai dulu dari yang ayat yang ke-51. Ya, para jamaah sekalian dan juga saudara-saudara bisa mengikuti secara online, ucapkan banyak terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waskur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah, yang diperintah di sini adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, yaitu kisah Musa di dalam kitab Al-Quran ini
Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang terpilih, ya, dan seorang rasul dan nabi. Wakana rasulan nabiyyin, ya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Ini adalah ciri utama, ciri khas daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, selain dia sebagai rasul dan nabi. Kalau nabi dan rasul kita tidak bisa menyamainya. Tidak bisa kita sampai ke sana. Tapi kalau menjadi orang-orang yang ya orang terpilih, orang yang ikhlas, insya Allah kita bisa mencapai ke sana. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, yaitu Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bermunajat, berbicara tanpa perantara. Nah, ini cerita di sini hanya dua ayat yang awal ini. Karena cerita Nabi Musa alaihissalam itu banyak di ayat Al-Quran, antara lain di surah Hud, surah Al-Anbiya, Al-Qasas, Taha. Ya, Qasas dan Taha itu paling panjang menceritakan. Jadi kata beberapa kutip dari surah Taha dan juga surah Al-Qasas. Ada sekitar dua ayat untuk menguatkan materi kita ini. Nah, kita mulai dari gelar yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Kalimullah. Orang yang diajak langsung oleh Allah berbicara, ya, sebagaimana disebutkan di surah Taha. Kenapa demikian? Ini maknanya bahwa Nabi Musa alaihissalam benar-benar orang yang terpilih, karena tidak semua nabi diajak langsung berbicara. Nah, Nabi Musa alaihissalam salah satu di antaranya. Yaitu kapan dia diajak mulai bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Musa itu belum mengetahui, karena dia baru meninggalkan rumah mertuanya Shu'aib bersama dengan keluarganya pada malam hari berjalan. Pada berjalan tengah malam ini, Izra'a nara faqala li ahli al-qusu inni anastu nara la li'atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari hudan. Ingatlah ketika dia Musa melihat api. Ini ada tanda-tanda melihat api. Ada simbol ini. Ada sesuatu penghidupan. Kalau ada api ada penghidupan di sana. Demikian juga kalau ada air ada penghidupan di sana. Lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa api sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk di tempat itu. Jadi ada dua kemungkinan yang di malam yang gelap gulita, dingin, dengan api itu bisa menghangat badan, atau dengan api itu dia mendapatkan petunjuk sesuatu. Nah, ternyata yang paling kuat ini adalah dia mendapat petunjuk sesuatu, karena yang menunjukkan api itu adalah Allah sendiri. Falamma atahanu dia Musa, ketika mendatanginya tempat api itu, dia Musa dipanggil. Ya, ini di surah Taha ini ayat 10 sampai 14. Dipanggil, wahai Musa. Ada panggilan yang Musa tidak kenal selama ini. Ternyata itulah panggilan Allah. Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Langsung diperkenalkan. Allah memperkenalkan kepada Musa bahwa dia adalah Rabb, dia adalah Tuhan Allah. Apa yang dia katakan? Ya, lepaskanlah kedua terompahmu, alas kaki ini, karena sesungguhnya engkau innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Nah, jadi Nabi Musa selain melihat api, Allah menunjukkan bahwa kamu berada di tempat yang suci, ya, yaitu di lembah, di tempat yang suci, yaitu di lembah Tuwa ini. Wa natartuka fastami lima yuha. Allah berfirman kepadanya lagi, aku telah memilihmu. Wa natartuka. Ya. Langsung Allah menyampaikan kepada Musa bahwa saya memilihmu, yang tadi diangkat sebagai nabi. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi ini pernyataan dari Allah kepada Musa. Apa yang diwahyukannya itu? Disinilah kita bisa mengenal nama Allah.
sekaligus juga apa tujuan kita atau apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tiada sesembahan yang layak disembah selain daripada aku. Ini langsung firman Allah disampaikan kepada Nabi Musa. Wa aqimis salata li zikri. Oh, maaf, ada lagi. Innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan atau sesembahan selain daripada aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah. Ya. Bagaimana cara menyembah Allah? Langsung ini Allah juga menyampaikannya pada saat itu. Jadi perintah salat itu berlaku sejak manusia pertama sampai nabi-nabi berikutnya. Selalu ada perintah salat ini. Apa caranya untuk menyembah Allah ini? Ya, wa aqimis salata li zikri. Sembahlah aku, ya, fa'buduni, dan tegakkanlah salat dalam rangka apa? Li zikri, untuk mengingatku. Ini kata Allah. Jadi banyak sekali hikmah yang kita peroleh dari surah Taha ini, ayat 14 ini. Sering dikutip oleh para ceramah untuk menanyakan siapa itu Allah, apa kewajiban manusia yang menciptakannya, dan bagaimana caranya dengan sholat ini, dan langsung sampaikan tujuannya. Jadi sholat itu fungsinya adalah terutama untuk mengingat Allah. Zikri untuk kata Allah, untuk zikri untuk mengingat aku. Artinya kalau ada orang sholat tidak sampai dia lupa dengan Allah atau hanya ritual, itu perlu kita evaluasi, perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, kemudian ada lagi satu anugerah yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyyan. Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Ini permintaan khusus Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Ini yang saya biasa katakan, Nabi Musa ini punya posisi tawar dengan Allah itu sangat tinggi. Ya, kenapa sangat tinggi? Karena dia bisa mengusulkan kepada Allah agar saudaranya diangkat sebagai wazir, sebagai pembantu. Dan itu tidak main-main, langsung diangkat sebagai nabi. Ya. Nah, sekalipun demikian, apa alasannya Nabi Musa mengusulkan kepada Allah, ya, agar saudaranya itu juga mendampingi dia dalam berdakwah, untuk mendakwai atau mengajak beriman Fir'aun, para pengikutnya dan rakyatnya. Ya. Menurut di dalam ayat ini, ya, di dalam surah Taha ayat yang ke-34, adapun saudaraku wa ahi Harun wa afsahu minni, dia lebih fasih lidahnya daripada, maka utuslah dia, ya, maka utuslah dia farsilhu ma'iyya rida'an, utuslah dia bersamaku sebagai pembantu atau wazir untuk membenarkan perkataanku. Ya, yusaddiquni innini akhafu ayyukazibun. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa ini khawatir kepada Firaun dan para tentaranya. Ya, sesungguhnya aku takut mereka mendustakanku, bahkan bisa membunuh. Karena Nabi Musa waktu masih mudanya, dia membunuh orang Kipti dan melarikan diri ke negeri Madian. Maka dia kejar-kejar, tak bisa berikhtiar, dia malah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwai orang yang pernah dia tinggal di istananya, yaitu Firaun. Karena Nabi Musa waktu masih kecilnya tinggal di sana. Nah, dia bilang, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Ini pernyataan Nabi Musa.
Inni qataltu minhum nafsan fahabu an yaqtulun. Dia sendiri Nabi Musa takut dibunuh oleh Firaun dan keturunannya. Tapi sampai di sana ternyata alhamdulillah tidak dibunuh. Ya mungkin hukumannya sudah tidak berlaku lagi karena sudah bertahun-tahun. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta Harun 3 kali diperintah. Saking pentingnya ini diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya. 3 kali disebutkan ini. Pertama itu dia secara personal dulu, pribadinya Musa. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Ini perintahnya di surat Taha Nabi Musa dulu secara pribadi diperintahkan. Nah, tetapi Nabi Musa tadi takut dibunuh, khawatir dia mendustakan, dan dia menyatakan bahwa dia itu kurang lihai kalau bahasa kita ini untuk berbicara dengan Firaun. Ya. Maka dia berdoa yang biasa kita dengar para ustaz membacakan, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya ini surah Taha ini, ya saya ringkas saja ini. Dia tetap berdoa kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Ya. Rabbi shrah sadri, dilapangkan dadanya. Kemudian melepaskan kekakuan lidah agar dimengerti pembicaraan dan dimudahkan urusannya. Mayassirli amri, kata Musa doanya kepada Allah. Dan dia minta supaya saudaranya diangkat juga sebagai pembantu, dan langsung Allah yang menyetujuinya dan dituntut mereka datang kepada Firaun dan bala tentaranya yang berkoalisi dengan Haman dan juga Qarun. Nah, perintah yang kedua, ketika sudah disetujui Nabi Musa dan Harun untuk menjadi utusan, disampaikan lagi, Allah menyampaikannya di surah Taha lagi ayat ke-42 ini. Ishab anta wa ahluka. Sudah ditambahin. Tadi bilang ishab ila Firaun sendiri dia. Tapi ini ishab anta, pergilah kamu, wa ahluka dan saudaramu. Ya, bi ayati wala taniyat bi zikri. Ya, dengan membawa tanda-tanda kebesaran itu, dan janganlah kamu berdua lalai mengingat. Nah, ini berarti kalau kita ada di sini senantiasa kita sandarkan kepada Allah dan selalu mengingat. Kalau kita berjalan tetap kita kembali selalu bertawakal kepada Allah. Termasuk kalau kita ini pergi bekerja, di mana-mana kita pergi bekerja, pergi keluar rumah, selalu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Pergilah kamu berdua. Nah, ini diperintah lagi di ayat yang ke-43-nya, izhaba ila Fir'aun. Ingatkan lagi tadi kamu dan saudaramu. Ini lagi izhaba, ini kalau izhaba itu menunjukkan ini bersama dua orang perintah. Ila Fir'aun innahu tagha. Ini yang perlu kita ilmunya diperhatikan sini. Kalau orang yang berkuasa dia sombong, mengeksploitasi, mendiskriminasi orang yang dipimpinnya, ya disebut dengan konsepnya tagha. Kalau dia itu karena kekayaan seperti Qarun, disebutnya dengan tagha. Didakwai juga Firaun dan tentaranya termasuk Haman karena dia adalah tagha dan melampaui batas. Kalau tagha orang yang sombong karena harta atau kekayaan. Nah, perintah pergilah kamu berdua karena dia sudah melampaui batas. Nah, apa konsepnya ini? Faqaulan lahu qaulan layyina lallahu yatazakkaru aw yakhsha. Bayangkan di sini kalau kita berdakwah ini mau memperbaiki keadaan sesuatu, orang yang paling durhaka sekalipun bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan, kita tetap harus punya adab. Ini mendakwakan kebaikan dengan orang yang, apalagi kalau sama-sama orang baik kita saling memperingati, tetap kita harus punya adab. Yaitu apa adabnya ini?
berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini orang yang sangat durhaka kepada Allah, musyrik, mengeksploitasi Bani Israel, yang membelah rakyatnya antara orang yang datang dari negeri Sam dengan orang-orang Kipti yang tinggal di Mesir, yang diperbudak Bani Israel. Tapi tetap Allah mengingatkan dia untuk berkata lemah lembut. Jadi kalau kita berdakwah ini harus tetap lemah lembut. Tidak bisa kita memaksakan kehendak. Kalau kita paksakan kehendak, terjadi nanti benturan-benturan, gesekan-gesekan yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa tujuan dari dakwah itu tidak tercapai. Nah, perintahnya adalah kalian harus berkata-kata dengan lemah lembut, qaulan layyinan. Lallahu yatasakkar aw yakhsha. Ya. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Ingat dan yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, lanjut kepada di ayat ini yang berkaitan dengan ceritanya Nabi Ismail. Waskur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah dalam Al-Qur'an ini Ismail. Ya. Siapa Ismail itu? Ciri-cirinya, sifat-sifatnya sesungguhnya dialah orang yang benar janji. Rasul dan nabi, sama seperti Musa tadi, dia diangkat juga sebagai rasul dan nabi. Tapi ditekankan di sini adalah shadiq, orang yang benar janjinya atau mengikuti janjinya atau menepati janjinya. Apalagi yang lain? Keistimewaan Ismail ini disebutkan di sini. Karena jarang ini di Ismail disebutkan dalam Al-Quran seperti juga Nabi Idris. Selain itu ada cerita Nabi Ismail dengan bapaknya yang membangun Ka'bah, atau juga yang yang kita akan peringati nanti ini ibadah kurban. Ya. Apa perintahnya? Yang paling fenomenalnya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati wa zakat. Nah, kembali lagi perintah para nabi utama itu, perintah para nabi yang paling utama atau misi para nabi utama adalah untuk menegakkan sholat. Yaitu dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dia adalah orang-orang yang diridai oleh Tuhannya. Ya, wa kana inda rabbihi mardiyah, orang yang diridai oleh Tuhannya. Nah, perintah salat dan zakat. Nah, para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga yang bisa mengikuti secara lain, sampailah kita salah satu yang diceritakan dalam hadis-hadis tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta dengan istrinya Ismail. Satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ibunya Ismail sudah meninggal dunia, dia menikah ya di kota Mekah. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menengok Ismail. Ternyata setelah sampai di sana di kota Mekah, Nabi Ibrahim tidak menemukan anaknya di sana. Yang ada adalah istrinya, istri Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim masuk ke rumahnya dan menanyakan kepada istrinya Ismail, kemana Ismail. Dia mengatakan dia pergi berburu. Ya, dia pergi berburu, dan dia menanyakan juga berkaitan dengan pekerjaan yang tadi berburu, dan juga bertanya tentang keadaannya di rumahnya nih. Ya, yang menurut istrinya mereka di dalam keadaan yang susah. Ya, penghidupannya susah, menjadi orang yang miskin, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Intinya di sini istri Nabi Ismail ini berkeluh kesah, curhat bahasa sekarang ini, kepada
Nabi Ibrahim yang tidak tahu bahwa ini adalah bapaknya dari suaminya atau mertuanya. Dia tidak tahu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, apabila suamimu datang, sampaikanlah salam dariku dan katakanlah agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Nah, ini bahasa simbolik. Dia tidak tahu apa maknanya ini mengganti palang pintu. Pokoknya kalau datang nanti suamimu, bahasa kita ini, sampaikan salam kepada dia dan katakan kepada dia untuk mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pulang, datanglah Nabi Ismail kembali ke rumahnya dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Lalu tanya istrinya, ada apa yang terjadi? Lalu istrinya menceritakan tadi ada seorang tua yang datang, sifatnya, ciri-cirinya dia sampaikan seperti itu. Ya. Dan bertanya tentang keadaan kita di rumah ini. Lalu saya sampaikan bahwa kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Apalagi kata yang disampaikan, kata Ismail kepada istrinya ini. Ya, dia nitip salam dan dia menitip salam kemudian mengatakan agar engkau, suaminya disebut agar engkau itu mengganti palang pintu rumah. Nah, maka Ismail berkata, dia itu adalah ayahku dan yang dimaksud engkau mengganti palang pintu rumah adalah agar engkau dikembalikan kepada orang tuamu. Dia perintahkan kamu kembalilah kepada orang tua. Kalau kata-kata itu keluar itu udah talak ini. Artinya diceraikan. Bayangkan seorang anak lama tidak berjumpa dengan orang tua, dibilang ganti palang pintu rumahmu. Kok bisa dia terjemahkan? Berarti mengganti istri. Hati-hati nih kalau bapak-bapak balik ke rumah ini ganti palang pintu nanti baca sisa ini berarti saya mau diceraikan nih. Ini kalau ibu-ibu paham ini. Jadi perempuan ini harus punya ilmunya. Pelajari juga ilmunya Nabi Ibrahim ini. Suruh ganti palang pintu berarti mengganti istri ini. Nah, kemudian benarlah diganti palang pintunya, diceraikan istrinya dan Nabi Ismail alaihissalam beristri lagi. Setelah beristri lagi datang lagi Nabi Ibrahim menjenguk, sama seperti peristiwa tadi. Ini peristiwa yang berpasang-pasangan ini. Kejadian sama. Sampai di sana, tidak ada Ismail. Dia pergi lagi berburu. Ditanya lagi kepada istrinya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Ya, cukup nih. Kalau bahasa kita ini cukup. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suami. Intinya itu. Bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada suaminya. Lalu dia bilang waktu mau pulang lagi karena Ismail mendatang. Apa dia bilang? Sampaikan salam kepada suamimu dan sampaikan kepada dia untuk mempertahankan palang pintunya. Palang pintunya jadi pertahankan ini. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali, datang lagi Ismail alaihissalam dan mengatakan kepada istrinya, karena ada sesuatu yang agak aneh di dalam rumahnya, perasaannya. Siapa? Ada apa yang terjadi? Oh, ada orang datang tadi, orang tua. Sampaikan ciri-cirinya lagi. Oh, dia bilang itu bapak. Apa pesannya? Dia kirim salam kepadamu dan meminta supaya kamu mempertahankan palang pintu. Palang pintu lagi. Terulang lagi palang pintu. Nah, artinya apa katanya? Oh, kalau begitu saya diminta untuk mempertahankan kamu sebagai istri. Jadi yang berlanjutan inilah, kalau kisah inilah yang istri yang kedua inilah yang melahirkan kemudian keturunan-keturunan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ini dua kisah. Sebenarnya ada lagi satu Nabi, tapi saya sampaikan saja secara ringkas bahwa sampai ayat 48 ini itu ada lagi Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Idris. Ya, waskur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar, sama tadi orang-orang yang benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Ya, siddiqan nabiyya. Benar dan membenarkan. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dari Nabi Idris ini termasuk orang yang diangkat olehnya ke tempat yang tinggi.
Ini juga disebutkan di surah Anbiya. Nah, saya ingin menutup di sini karena di ayat 58 ini kuncinya. Ternyata sejak dari ayat kedua dari surah Maryam ini, cerita Nabi Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta dengan ibunya, Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Harun, Nabi Idris dan Nabi Ismail ini, itu sesuai dengan ayat yang selalu kita baca di dalam surah Al-Fatihah, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat. Kita akan minta petunjuk berada di jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sebagaimana jalan yang tertempuh orang-orang yang sudah mendapat nikmat. Siapa mereka itu? Nah, ini diceritakan di ayat yang ke-18 surah Maryam ini. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min zurriyati Ibrahim wa Ismail wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina iza tutla alaihim ayatul rahmani arru sujadan wa abdiya. Inilah ujungnya ini dari hikmah dari cerita tadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ini yang sesuai dengan surah Al-Fatihah yang kita baca di ayat yang terakhir. Selalu kita ulang-ulang, tapi kita tidak tahu siapa yang sudah diberi nikmat. Inilah contoh-contohnya para nabi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi keturunan Adam. Orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, karena orang yang ada sekarang dari 4 anak Nabi Nuh, 3 di antaranya hidup, itulah yang menjadi keturunan dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia sekarang. Ya, bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Ismail. Ya, keturunan Ibrahim, Ismail dan juga Israel yang disebut tadi Yakub, serta orang-orang yang telah diberi petunjuk dan kami pilih orang-orang yang dipilih tadi. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud dan juga mengeluarkan meneteskan air mata bersedih. Ini juga diceritakan di surah An-Nisa ayat ke-69 bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk itu yang diberi nikmat itu adalah para nabi. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. 4 ini. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sebenarnya yang dimaksud di surah Al-Fatihah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk? Yaitu orang para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Kita di sini tidak bisa kalau para nabi, tidak bisa masuk kategori. Tapi menjadi orang-orang yang benar dan membenarkan dalam menyadari kehidupan itu sangat bisa. Semua manusia bisa diberi peluang itu. Bahkan orang menjadi mati syahid juga ada peluangnya. Walaupun itu syahidnya mungkin syahid dunia. Artinya tidak ikut perang, tapi mungkin berjuang untuk keluarga, untuk agama, pendidikan, untuk umat manusia, dan dia mati syahid situ juga termasuk. Dan yang paling standar sebenarnya adalah untuk menjadi orang-orang yang saleh. Nah, ditutup di ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Jadi teman yang paling baik kita temani adalah mereka-mereka ini, para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Inilah orang yang pantas-pantas untuk kita temani. Kalau nabi mungkin dia udah tidak ada lagi. Kita ikutinya keteladanan yang tadi, ya, yang membenarkan ayat Allah, mengikuti Al-Quran, itu yang paling standar. Ya, kalau kita pencinta nabi, mengikuti petunjuk dalam Al-Quran sesuai yang dibawa oleh para nabi yang diperintahkan oleh Allah. Demikianlah yang kami sampaikan pada pagi hari ini, subuh ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, cerita-cerita para nabi yang mulai dari bulan puasa kemarin sampai pasca Ramadan ini, insya Allah ke depan kita akan lanjutkan lagi masih surah ini, tapi kembali dengan kajian tematis seperti yang berkelanjutan yang sudah sampai 260-an. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.